Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 43. Rumah di Auteuil. Monte Cristo memperhatikan saat mereka menuruni tangga bahwa Bertuccio membuat tanda salib ala Korsika, yaitu membentuk lambang salib di udara dengan ibu jarinya, dan ketika duduk di dalam kereta, ia menggumam doa singkat. Siapapun selain seorang pria yang haus pengetahuan tak terbatas, pasti akan merasa iba melihat ketidaksukaan luar biasa sang pengurus terhadap rencana sang kaun berkendara keluar tembok kota. Namun rasa ingin tahu sang kaun terlalu besar untuk membiarkan Bertuccio lolos dari perjalanan kecil ini. Dalam 20 menit mereka tiba di Auteuil. Emosi sang pengurus terus meningkat sepanjang perjalanan, terutama saat mereka memasuki desa. Bertuccio meringkuk di sudut kereta, mengamati setiap rumah yang mereka lewati dengan cemas dan gelisah. Suruh mereka berhenti di Rue de la Fontaine nomor 28, kata sang kaun, menatap tajam sang pengurus yang menerima perintah itu. Dahi Bertuccio basah oleh keringat, namun ia tetap menuruti perintah. Ia menjulurkan tubuh keluar jendela dan berseru pada kusir. Rue de la Fontaine, nomor 28. Nomor 28 terletak di ujung desa. Selama perjalanan, malam telah tiba dan kegelapan memberi lingkungan sekitar kesan buatan seperti latar panggung teater. Kereta berhenti. Seorang pelayan melompat dari tempat duduknya dan membuka pintu. "Nah," kata sang kaun, "kenapa kau tidak turun, Monsieur Bertuccio? Apakah kau berniat tinggal di dalam kereta? Apa yang sedang kau pikirkan malam ini?" Bertuccio melompat turun dan menawarkan bahunya pada sang kaun, yang kali ini benar-benar bersandar padanya saat menuruni 3 anak tangga kereta. "Ketuk pintunya," perintah sang kaun, "dan umumkan kedatanganku." Bertuccio mengetuk. Pintu terbuka dan penjaga rumah muncul. "Apa ini?" tanyanya. "Inilah tuan barumu, kawan baik," kata sang pelayan sambil menyerahkan surat perintah dari notaris kepada penjaga itu. "Jadi rumah ini sudah terjual, dan tuan ini akan tinggal di sini?" "Ya, sahabatku," jawab sang kaun, "dan aku akan berusaha agar kau tak menyesal kehilangan tuan lamamu." "Oh, Monsieur," kata petugas itu, "aku tak akan terlalu menyesalinya. Ia jarang datang ke sini. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali ia muncul, dan ia memang bijak menjual rumah ini, karena sama sekali tak menghasilkan apa-apa." "Siapa nama tuan lamamu?" tanya Monte Cristo. "Marquis de Saint-Méran." "Ah, aku yakin ia tak menjual rumah ini dengan harga yang sama seperti saat ia membelinya." "Marquis de Saint-Méran," ulang sang kaun. "Nama itu tak asing bagiku. Marquis de Saint-Méran." Ia tampak merenung. "Seorang pria tua," lanjut si penjaga, "pengikut setia keluarga Bourbon. Ia punya satu putri, yang menikah dengan Monsieur de Villefort, jaksa kerajaan di Nimes, lalu di Versailles." Monte Cristo melirik Bertuccio. Wajah sang pengurus pucat melebihi dinding yang ia sandari agar tak jatuh. "Bukankah putrinya itu sudah meninggal?" tanya Monte Cristo. "Kurasa pernah kudengar demikian." "Ya, Monsieur, 21 tahun lalu. Sejak itu kami hanya melihat sang marki malang itu 3 kali." Terima kasih," kata Monte Cristo, menyadari dari keputusasaan total sang pengurus bahwa ia tak bisa menarik tali ini lebih jauh tanpa resiko putus. "Berikan aku cahaya." "Haruskah aku menemani Anda, Monsieur?" "Tidak perlu, Bertuccio yang akan menyalakanku." Sambil berkata demikian, sang kaun memberikan 2 keping emas yang langsung memicu derasnya ucapan terima kasih dan doa berkah dari si penjaga. "Ah, Monsieur," kata si penjaga setelah mencari sia-sia di atas perapian dan rak-rak. "Aku tak punya lilin."
Ambil salah satu lampu kereta, Bertuccio, perintah sang Count, dan tunjukkan apartemennya padaku. Sang pengurus menuruti perintah dalam diam. Namun jelas terlihat dari gemetarnya tangan yang memegang lampu betapa beratnya baginya untuk menaati perintah itu. Mereka menyusuri lantai dasar yang cukup luas, lalu naik ke lantai pertama yang terdiri atas ruang tamu, kamar mandi, dan 2 kamar tidur. Di dekat salah satu kamar tidur, mereka menemukan tangga spiral menuju taman. Ah, ini tangga pribadi, kata sang Count. Sangat praktis. Nyalakan jalanku, Monsieur Bertuccio, dan majulah lebih dahulu. Kita lihat kemana ini menuju. Monsieur, jawab Bertuccio, ini menuju taman. Dan bagaimana kau tahu ini? Seharusnya begitu, setidaknya. Kalau begitu, mari pastikan. Bertuccio menghela napas, lalu berjalan lebih dulu. Tangga itu memang benar-benar menuju taman. Di pintu luar, sang pengurus berhenti. Lanjutkan, Monsieur Bertuccio, kata sang Count. Namun orang yang dipanggil itu berdiri kaku, terpaku, bingung, terhantam. Matanya yang cekung melihat ke sekeliling seolah mencari jejak peristiwa mengerikan. Dan tangannya yang terkepal seakan berusaha menutup kenangan yang mengerikan. Nah, desak sang Count. Tidak, seru Bertuccio, meletakkan lampu di sudut dinding dalam. Tidak, Monsieur, mustahil, aku tak bisa melangkah lebih jauh. Apa maksud semua ini? Tanya Monte Cristo yang tak bisa ditolak. Mengapa Yang Mulia pasti mengerti, seru sang pengurus. Ini tidak wajar, kau hendak membeli rumah dan justru membeli rumah di Auteuil. Dan di Auteuil, kau memilih tepat nomor 28, Rue de la Fontaine. Oh, mengapa aku tak menceritakan semuanya sejak awal? Aku yakin kau tak akan memaksaku datang ke sini. Aku berharap rumahmu adalah rumah lain. Seolah tak ada rumah lain di Auteuil selain rumah tempat pembunuhan itu terjadi. Apa? Apa katamu? Seru Monte Cristo, berhenti mendadak. Apa yang kau ucapkan ini? Setan Korsika, selalu misteri atau tahayul. Ayo, ambil lampunya, dan mari kita lihat taman itu. Kau tak takut hantu saat bersamaku, kan? Bertuccio mengangkat lampu dan menuruti perintah. Pintu terbuka, memperlihatkan langit suram. Bulan berjuang sia-sia menembus lautan awan yang melahap cahayanya. Hanya sesaat menerangi kegelapan sebelum kembali tenggelam. Sang pengurus hendak berbelok ke kiri. Tidak, Monsieur, kata Monte Cristo. Untuk apa mengikuti jalan setapak? Ini rumput yang indah. Mari kita lurus saja. Bertuccio mengusap keringat di dahinya, lalu menurut. Namun tetap berusaha menyimpang ke kiri. Monte Cristo justru berbelok ke kanan. Saat tiba di dekat rumpun pepohonan, ia berhenti. Sang pengurus tak tahan lagi. Pindahlah, Monsieur. Pergilah dari sini. Kumohon, kau berdiri tepat di tempat itu. Tempat apa? Tempat ia jatuh. Monsieur Bertuccio yang baik, kata Monte Cristo sambil tertawa. Tenangkan dirimu, kita bukan di Sartene atau Corte. Ini bukan hutan Korsika, tapi taman ala Inggris. Memang agak terbengkalai, kuakui. Tapi jangan kau fitnah begitu saja. Monsieur, kumohon, jangan berdiri di sana. Kurasa kau mulai gila, Bertuccio, kata sang Count dingin. Jika memang begitu, kuingatkan. Aku akan menyuruhmu dikurung di rumah sakit jiwa. Oh, Yang Mulia, jawab Bertuccio sambil menangkupkan tangan dan menggeleng-geleng. Gerakan yang pasti membuat sang Count tertawa jika saja pikirannya tak sedang disibukkan oleh hal yang jauh lebih penting. Membuatnya peka terhadap setiap bisikan hati nurani yang ketakutan ini. Celaka telah datang. Monsieur Bertuccio, kata sang Count. Aku senang memberitahumu bahwa gerakan tubuhmu, menggeliat, meremas tangan, menggelindingkan mata seperti orang kesurupan, menunjukkan satu hal. Iblis yang paling sulit diusir adalah rahasia. Aku tahu kau orang Korsika. Aku tahu kau murung.
dan selalu merenungkan dendam lama. Di Italia, aku mengabaikannya, karena di sana hal semacam itu dianggap biasa. Tapi di Perancis, ini dianggap buruk. Ada gendarme yang mengurusi urusan semacam ini, hakim yang menghukum dan tiang gantungan yang membalas. Bertuccio mengatupkan tangannya, dan meski dalam semua gerakannya itu ia tak melepaskan lampu, cahayanya tetap memperlihatkan wajahnya yang pucat dan berubah. Monte Cristo memandangnya dengan tatapan yang sama seperti saat ia mengamati eksekusi Andrea di Roma. Lalu, dengan suara yang membuat darah sang pengurus membeku, "Jadi Abe Busoni berbohong padaku," katanya. Saat setelah perjalanannya ke Perancis pada 1829, ia mengirimkanmu padaku dengan surat rekomendasi yang memuji semua kualitasmu. Baiklah, aku akan menulis pada sang Abe. Aku akan menuntut pertanggungjawaban atas kelakuan buruk anak didiknya. Dan aku akan segera tahu semua tentang pembunuhan ini. Tapi kuingatkan, saat aku tinggal di suatu negara, aku menaati semua hukumnya. Aku tak ingin terlibat dalam hukum Perancis demi dirimu. Oh, jangan lakukan itu yang mulia. Aku selalu melayanimu dengan setia, seru Bertuccio putus asa. Aku selalu jujur dan sejauh kemampuanku, aku selalu berbuat baik. Aku tak menyangkalnya, jawab sang Count. Tapi kenapa kau begitu gelisah? Ini pertanda buruk. Hati nurani yang tenang tak membuat pipi pucat dan tangan berkeringat seperti ini. Tapi yang mulia, jawab Bertuccio ragu-ragu. Bukankah Abe Busoni yang mendengar pengakuanku di penjara Nimes pernah memberitahumu bahwa aku memikul beban berat di hati nuraniku? Ya, tapi karena ia bilang kau akan jadi pengurus yang luar biasa, kupikir kau hanya pernah mencuri. Itu saja. Oh, yang mulia, seru Bertuccio dengan nada jijik mendalam. Atau, karena kau orang Korsika, kau tak tahan godaan untuk membuat mayat kaku seperti kau sebut. Ya, tuanku yang baik, seru Bertuccio sambil menjatuhkan diri di kaki sang Count. Itu hanya balas dendam, tidak lebih. Aku mengerti itu, tapi aku tak mengerti kenapa kau begitu terguncang. Tapi Monsieur, ini sangat wajar, karena di rumah inilah balas dendamku terlaksana. Apa? Rumahku? Oh, bukan milikmu saat itu yang mulia. Milik siapa kalau begitu? Marquis de Saint Méran, katanya tadi. Apa dendammu pada Marquis de Saint Méran? Bukan padanya, Monsieur, tapi pada orang lain. Inilah yang aneh, kata Monte Cristo, seolah tenggelam dalam renungan. Kau tiba-tiba berada di rumah tempat peristiwa yang membuatmu menyesal itu telah terjadi, tanpa persiapan apapun. Monsieur, kata sang pengurus, ini takdir, aku yakin. Pertama, kau membeli rumah di Auteuil, dan rumah itu ternyata tempat aku melakukan pembunuhan. Kau turun ke taman melalui tangga yang sama yang ia gunakan. Kau berhenti tepat di tempat ia menerima pukulan mematikan. Dan 2 langkah lagi, di sanalah kuburan tempat ia baru saja mengubur anaknya. Ini bukan kebetulan. Kebetulan sebesar ini terlalu mirip dengan takdir ilahi. Baiklah, Korsika yang baik hati, kata Monte Cristo. Anggap saja ini takdir. Aku selalu menerima penjelasan apapun yang orang suka berikan. Lagi pula, kau harus memberi kelonggaran pada pikiran yang sakit. Sekarang, tenangkan dirimu dan ceritakan semuanya. Aku hanya pernah menceritakannya sekali pada Abe Busoni. Hal-hal semacam ini, lanjut Bertuccio sambil menggeleng, hanya boleh diceritakan di bawah segel pengakuan dosa. Kalau begitu, kata sang Count, kembalilah ke pengakuanmu. Jadilah biarawan Charteau atau Trappist dan ceritakan rahasia-rahasiamu. Tapi aku tak suka orang yang ketakutan pada hantu semacam ini. Aku tak mau pelayanku takut berjalan di taman malam hari. Aku juga tak ingin dikunjungi komisaris polisi, karena di Italia, keadilan hanya dibayar saat diam. Di Prancis, keadilan hanya dibayar saat bicara. Peste, kukira kau hanya orang Korsika biasa,
penyelundup ulung dan pengurus hebat. Tapi ternyata kau punya senar lain di busurmu. Kau tak lagi bekerja padaku, Monsieur Bertuccio. Oh, yang mulia, seru sang pengurus, ketakutan mendengar ancaman itu. Jika itu satu-satunya alasan aku tak bisa tetap melayanimu, aku akan menceritakan semuanya. Karena jika aku pergi darimu, aku hanya akan berakhir di tiang gantungan. Itu berbeda, jawab Monte Cristo. Tapi jika kau berniat berbohong, lebih baik diam saja. Tidak, Monsieur. Aku bersumpah demi keselamatanku. Aku akan menceritakan semuanya. Bahkan Abe Busoni sendiri hanya tahu sebagian rahasiamu. Tapi, kumohon, pergilah dari bawah pohon plen itu. Bulan baru saja menembus awan, dan kau berdiri di tempat itu, terbungkus jubah yang menyembunyikan tubuhmu. Kau mengingatkanku pada Monsieur de Villefort. Apa? Seru Monte Cristo. Jadi itu Monsieur de Villefort? Apakah yang mulia mengenalnya? Jaksa kerajaan di Nimes yang dulu itu? Ya. Yang menikahi putri Marquis de Saint-Méran? Ya. Yang dikenal sebagai hakim paling keras, paling jujur, paling tak kenal kompromi di seluruh pengadilan? Nah, Monsieur, kata Bertuccio, pria dengan reputasi tanpa celah itu, nah, adalah seorang penjahat. Ah, mustahil, balas Monte Cristo. Seperti apa yang kukatakan. Benarkah? Apakah kau punya buktinya? Aku pernah memilikinya. Dan kau kehilangannya? Bodoh sekali. Ya, tapi dengan pencarian teliti, bukti itu mungkin bisa ditemukan kembali. Sungguh, kata sang Count, kini benar-benar tertarik. Ceritakan padaku. Sambil bersenandung melodi dari Lucia, sang Count duduk di bangku taman. Bertuccio mengikutinya, mengumpulkan pikiran. Ia berhenti di hadapan tuannya, siap membuka luka lama yang selama ini dikuburnya dalam diam.